Saya mikirnya sekarang gini, finance ya duit, Yeah. duit lah, lebih gampang ngomongnya. Duit itu is a backbone of the company. Yeah. Karena tanpa uang kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Semua kebutuhan marketing, inovasi, pengembangan, operational, supaya proses lebih efisien, itu semua butuh uang. Tinggal bagaimana sekarang kita kalau perempuan ada di area-area itu, bagaimana mereka memikirkan juga berhubungan dengan strategi perusahaannya. Jadi nggak putus gitu loh, Rik. Halo kawan Merdeka, ketemu lagi di Glam Talk bersama saya Ricky. Yang pasti saya masih bersama dengan Ibu Ruwani, founder dan juga senior partner Human Inc. Hari ini kita akan lebih spesifik lagi ngomongin bisnis keluarga, tapi kita akan lebih kerucutkan ke peran wanita di dalam bisnis keluarga. Masih dengan Ibu Ruwani. Selamat siang Bu Ruwani, gimana kabar? Selamat siang, Rik. Baik, Baik sehat. ya. Semangat, Rik. Semangat Ibu, hari ini kita akan masih ngomongin soal bisnis keluarga, tapi kita akan lebih mengerucut soal perempuan. Mungkin sebelumnya kita mau recap dulu ke pertemuan yang sebelumnya. Kita ngomongin soal bisnis keluarga. Ternyata banyak sekali yang menjadi kendala sebenarnya. Bukan kendala, tapi tantangan. Ya. Yang menjadi tantangan bagi para penerus bisnis keluarga. Yang pasti itu nantinya bisa berdampak baik buruknya sih tergantung dari karakter yang akan dibangun ya Bu. Karakter yang akan dibangun. Tapi mungkin kita bisa lihat ke pertemuan sebelumnya soal ketika anak si bos ini kuliah ke luar negeri. Pulang-pulang ternyata dia membaca teori yang diterapkan oleh si papa tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Manajemennya. Apa yang harus dilakukan oleh si second generation ini, Bu? Ngobong. Komunikasi mungkin ya dengan papanya. Kadang-kadang karena emotional attachment-nya tinggi, untuk ngomong terus terang itu butuh effort. Kalau misalnya di dalam keluarga itu keterbukaannya enggak kan ada yang keluarga yang bisa terbuka macam-macam, tapi ada juga keluarga yang yang ini bisa, yang itu enggak, yang ini agak ditahan, yang ini enggak gitu ya, karena ada sensitivitas di situ. So kalau saya tetap akan harus komunikasi, karena kalau nggak dikomunikasikan nggak jelas maunya apa. Jadi perlu diklarifikasikan gitu ya. Papa sebetulnya pingin perusahaannya ini kayak apa, pingin mau dibawa kemana gitu. Nah itu mesti jelas dulu, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa manage perusahaan kalau nggak jelas dong. Betul. Mau kemana? Iya. Dan tantangan berikutnya adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang lama, orang kepercayaan papa di masa sebelumnya, itu kan juga butuh pendekatan-pendekatan yang lebih lagi gitu. Mungkin lebih dari yang papanya lakukan gitu. Sebenarnya pendekatan seperti apa yang harus dilakukan, Bu? Ada cerita yang menarik ya. Saya ada satu klien yang perusahaan keluarga, terus papanya ini sangat, generasi pertama ya maksudnya, sangat-sangat tegas, bahkan pemarah gitu ya. Dan semua orang yang kerja sama dia itu sudah tahu bahwa sifatnya begini, dan kalau kamu tahan sama bos yang begini berarti ya udah itu gitu. Maksudnya udah itu makanan sehari-hari gitu ya. Terus waktu anaknya sudah dewasa, memang nggak kuliah di luar negeri, kuliah di Indonesia, tapi cara berpikirnya kan pasti beda karena dilahirkan pada generasi yang berbeda kan gitu. Lingkungannya beda, cara belajarnya beda, mungkin buku-buku yang dibaca beda gitu ya. Terus pertama waktu masuk si anak merasa ini bukan perusahaan saya, ini perusahaan papa mama gitu, bukan perusahaan saya. Jadi saya ini cuma pegawai di sini. Dalam konteks tertentu saya setuju dengan pernyataan itu, tapi dalam konteks yang kayak membatasi diri itu saya nggak setuju. Sometimes kan kita ngomong kalau karyawan ngapain susah-susah gitu kan ya. Iya. Pokoknya tanggal 25, 26 gajian beres selesai. Gitu ya. Kan nggak bisa begitu juga gitu. Jadi ada hal-hal tertentu. Nah terus dengan berlalunya waktu kemudian si papa sakit sehingga tidak bisa lagi memanage perusahaannya. Akhirnya betul-betul pensiun. Jadi cuman kayak ngobrol rekomendasi doang gitu. Jadi nggak in lagi. Nah
mau nggak mau pada saat itu anak harus melanjutkan kan gitu. Karena dia waktu itu kayaknya sudah masuk tapi baru masuk di perusahaan keluarga gitu ya. Dan dia melanjutkan. Nah, dia berhadapan dengan pegawai-pegawai yang shock kan. Karena kalau sakit itu kan nggak bisa pelan-pelan gitu kan, langsung sakit. Ya sakit ya langsung sakit gitu. Terus dia mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi misalnya ngajak ngomong, ngajak ini, dan tentu saja sama sekali berbeda model manajemennya. Kalau papa yang tek ngamuk gitu ya bahasa Jawa, marah-marah terus gitu. Kalau anaknya lebih kalem, lebih ngomong, lebih ini dan lain-lain. Dan itu memang butuh waktu ya, adaptasi. Sampai akhirnya setelah 1-2 tahun mungkin sudah mulai, oh iya ya ini memang kenyataannya seperti itu gitu. Memang bapaknya sudah nggak bisa lagi ngurusin perusahaan, mau nggak mau mesti diurusin anaknya. Jadi ya oke. Sekarang sudah lumayan, udah bagus sih. Oke. Berarti sebenarnya tengahnya adalah di antara kita bersikuku dengan idealis kita, ilmu yang kita dapat dari luar dengan apa yang selama ini diterapkan oleh papanya ya. Berarti komunikasi dengan bapaknya dulu ya? Iya, kalau dalam konteks yang normal, nggak sakit, nggak apa, papanya tetap bisa kayak tongkat estafetnya itu diberikan pelan-pelan gitu ya, bukan dengan sengaja dan ada perencanaannya, oke. Tapi kalau tiba-tiba sakit kan memang beda, kondisinya beda gitu. Nah, memang perlu dikomunikasikan. Saya nggak tahu waktunya berapa lama untuk mengkomunikasikan ini, atau mungkin diselipkan pertanyaan-pertanyaan itu di tengah-tengah acara-acara yang lebih non formal. Jadi nggak kayak, Pak aku mau ngomong ya, gitu. Terus settingnya serius, terus settingnya kita ngomong. Itu lebih membuat orang lebih kayak nggak bisa open gitu. Justru pada saat kita misalnya makan bersama atau di keluarga biasanya kumpul-kumpul macam-macam, itu bisa diselipkan pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kemudian kita bisa tahu, oh papa pinginnya kayak gini, dan biasanya nggak ditutupi kan. Biasanya kalau dalam pembicaraan sehari-hari kan langsung bisa ngomong gitu, oh aku pinginnya gini dulu, bikinnya karena ini, karena sometimes kita nggak ngerti filosofi dibangunnya itu loh. Kenapa dulu pinginnya mau ngapain gitu kan, belum tentu tahu kan. Nah pada saat pembicaraan itu kemudian, makanya pembicaraan itu perlu disengaja walaupun dalam kondisi yang informal gitu. Akhirnya bisa nemu titiknya. Generasi penerus perusahaan keluarga rata-rata dari yang saya lihat adalah anak laki-laki. Nah, apakah memang anak laki-laki itu lebih punya power dibandingkan anak perempuan, Ibu? Kalau saya lebih cenderung ngomong itu budaya ya, kultural. Itu budaya aja, budaya. Jadi karena orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu kulturnya kan mungkin, tapi di beberapa daerah mungkin enggak ya, tapi patriarki kan. Iya, patriarki. Sehingga menganggap bahwa anak cowok itu menjadi otomatis lah, itu kayak yang sudah ditanam di bawah, yang kita tidak sadar kita ngelakuinnya kan. Kalau saya ya, kalau saya lebih mikir kompetensi, bukan karena cowok atau cewek atau gender atau macam-macam, karena sekarang kan kayak bias semua gitu. Iya. Siapa yang lebih punya peluang, siapa yang lebih punya nilai lebih mungkin kompetensi. Jadi ngomongnya baliknya ke kompetensi. You good at what gitu. Bukan karena kamu cowok, bukan karena ya mungkin saya agak lebih beda dari sebagian orang yang ngomong ya mestinya cowok dong gitu. Karena saya juga dibesarkan di kultur seperti itu gitu. Berarti saya paham bahwa memang kayak gitu kondisinya. Lalu bagaimana potensi anak perempuan, Bu, untuk meneruskan perusahaan ini? Kita ngomong yang di Indonesia ya. Bagaimana potensinya? Besar sekali. Masih besar? Besar banget kalau mau. Cuman ini kan kalau ditanya apakah perempuan dan pria berbeda, ya tentu saja berbeda. Secara fisik aja beda kok gitu. Karena apalagi kalau kita dalam kultur yang sifatnya patriarki, kalau istilahnya gini, kalau perempuan melahirkan, dia nggak mungkin bisa konsentrasi ngurusin perusahaan. Betul. Itu faktanya. Faktanya kayak gitu. Kecuali kalau nggak menikah ya, beda lagi ya. Itu kan pilihan lain gitu ya. Artinya akan ada masa di mana sepanjang kehidupan tuh akan ada masa di mana ada downtime-nya, nggak bisa manage. Terus ada masa di mana
waktu anak-anak sudah mulai besar, dia bisa mulai mencurahkan semua potensinya ke pekerjaan, begitu. Selalu akan begitu. Sementara kalau di budaya kita, cowok tidak ada masa itunya downtime. Mau punya anak, mau ini ya bablas saya terus gitu ya. Istilahnya ya. Sekarang kalau kita tanya sama karyawan kita yang laki gitu ya. Misalnya kalau kita tanya, kamu mau nggak ditempatin di, istilahnya kalau cowok sama cewek sama-sama punya pendidikan yang sama, setara, terus punya potensi yang setara, gitu ya, terus punya ambisi yang setara. Kalau ditanya sama-sama nih, ayo kita mau buka cabang di Sumatera misalnya, kamu pergi ya, oke Bu, saya pergi. Kalau yang cowok pasti ngomong gitu kan, jadi udah nggak terlalu mikirnya nggak terlalu panjang gitu. Ada juga sih yang bilang sebentar ya, saya akan tanya istri saya. Tapi itu kayak only 20% or something gitu. Sebaliknya kalau perempuan tanya, saya kepingin, tapi saya harus bicara dengan suami saya kalau dia sudah menikah. Atau kalau dia belum menikah, saya harus bicara sama orang tua saya. Ada batasan-batasan tertentu. Ya, itu something yang kita nggak bisa hindari, itu faktanya seperti itu gitu. Walaupun potensinya sama, ambisinya sama, kemampuannya setara, kompetensinya sama, misalnya ya cowok sama cewek gitu. Oke, tapi kalau kita mau mengulik sisi leadership-nya mereka, apa yang membedakan leadership cowok cewek? Tentu saja kalau perempuan karena rata-rata lebih care. Tentu saja, bukan berarti saya nggak pernah ketemu ya perempuan yang judesnya minta ampun ya, bisa ada juga gitu ya. Tapi karena sifat perempuan tuh lebih care, biasanya lebih ngemong, biasanya lebih sabar, biasanya lebih mendengarkan dibanding laki. Tapi bukan berarti laki-laki nggak care, nggak mendengarkan. Ada juga yang bisa begitu. Jadi lebih kayak karakteristik sifat-sifat perempuan lah ya. Kenapa kalau di perempuan tuh lebih banyak yang jadi suster daripada laki-laki misalnya? Suster di rumah sakit ya karena sifat alamiahnya. Lebih telaten. Ya, kenapa kok laki-laki lebih banyak yang jadi tukang konstruksi misalnya? Ya karena tenaganya lebih gede. Walaupun bukan berarti perempuan nggak bisa masuk di bidang yang sama. Sama juga kan, laki juga bukan berarti tidak bisa menjadi suster, ya bisa. Tapi sifat dan karakteristik untuk pekerjaan tertentu itu mereka lebih cocok gitu. Oke. Banyak yang bilang juga kalau perempuan itu gampang, istilahnya tuh baper, terbawa perasaan. Menurut Bu Ruwani bagaimana, Bu? Iya, makhluk emosi kan. Emang makhluk emosi. Tinggal kan sebetulnya gini, kalau seorang pemimpin, dia perlu belajar untuk aware of dirinya sendiri, sadar akan dirinya sendiri. Kalau sadar akan dirinya sendiri, itu akan lebih baik dia bisa memanage emosi. Bukan berarti cowok nggak ada emosi kan ya? Iya, pasti ada. Iya kan, malah lebih gawat gitu ya kalau sudah sampai titik itu kan. Cuma artinya kalau kita sebagai perempuan melihat posisi kita di mana gitu ya. Kalau posisi kita sebagai, nggak selalu tentang leader ya, bahkan kalau kita itu punya posisi tertentu atau sebagai karyawan, itu akan sangat membantu kalau kita aware kepada diri kita sendiri, apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa, dan bagaimana mengkomunikasikan ini kepada orang lain, gitu. Itu skill yang bisa dipelajari, meskipun tidak mudah. Tapi kalau baper ya wes pasti. Tapi kalau ambisinya kan sama ya Bu, kalau Bu Ruwani lihat antara perempuan dan laki-laki. Kalau sekarang ya tergantung juga ya mereka dari keluarga seperti apa. Jadi every person is different. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan keluarga itu kan seringkali kalau kita lihat biasanya kalau untuk pemangku kebijakan biasanya cowok. Kalau untuk yang urusan manajemen, duit. finance ya, cewek. Apakah itu cuman juga stigma atau emang sebenarnya ada potensi yang lebih juga gitu? Kenapa perempuan harus ditaruh di bagian finance misalnya? Justru sebetulnya saya mikirnya sekarang gini, finance ya duit, duit lah, lebih gampang ngomongnya. Duit itu is a backbone of the company. Karena tanpa uang kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Semua kebutuhan marketing, inovasi, pengembangan,
operasional, supaya proses lebih efisien, itu semua butuh uang. Tinggal bagaimana sekarang kita kalau perempuan ada di area-area itu, bagaimana mereka memikirkan juga berhubungan dengan strategi perusahaannya. Jadi nggak putus gitu loh, Rick. Jadi cuman, pokoknya aku ngurusin ini, aku manage supaya duit masuk tapi nggak bisa keluar gitu. Biasanya kan kayak gitu. Kalau sudah masuk, tidak akan ada jalan untuk bisa keluar. Which is, satu titik itu bagus, tapi di titik lain ya nggak bagus gitu. Artinya bagaimana bisa menyambungkan antara strategi keuangan dengan strategi perusahaan. Kapan waktunya berhemat, kapan waktunya spending, kapan waktunya mengelola keuangan dengan cara yang lebih arif gitu loh. Ya memang perempuan lebih banyak di situ karena kan ngelihat detail tuh lebih banyak perempuan lebih banyak detail daripada laki lah. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini ada pilihan, perempuan dikasih pilihan Bu, ketika dia memang punya bisnis keluarga, apakah dia memang harus terjun ke bisnis keluarga benar-benar, atau kalau misalkan ada kesempatan untuk mengembangkan skillnya di perusahaan lain, dia ke perusahaan lain, atau lebih baik dengan segala idealis yang ada, bikin perusahaan sendiri aja lah. Gitu. Mana yang lebih worth? Apa? Kalau menurut Bu Ruan? Mana yang lebih? Ini diajukan kepada siapa? Maksudnya para perempuan Indonesia? Iya, ke perempuan Indonesia. Kalau dibilang worth atau nggak worth atau layak dikerjakan atau nggak layak dikerjakan, itu tadi kalau saya lebih balik ke kompetensi. Di mana kompetensi kamu gitu? Apa yang ingin dikembangkan di dalam diri kamu yang kamu lakukan untuk hidupmu? Jadi kayak kita ada di perusahaan keluarga, kita kerja profesional, kita bikin perusahaan sendiri. Itu cuman kendaraan sebetulnya. Oke. Paham ya? Kendaraan untuk exploring yourself, untuk mengaplikasikan misi hidupmu lah, gitu kira-kira. Waduh, kayak tua banget saya ngomong gini. Artinya gini, setiap orang itu kan punya tempat ya, di dunia ini punya tempat untuk berkarya. Tinggal you decide mau berkarya di mana, mau berkarya di perusahaan keluarga atau perusahaan bikin sendiri atau mau berkarya di perusahaannya orang. Totally up to you. Oke. Berarti sebenarnya ada banyak sekali pilihan ya. Maksudnya kalau misalkan bisnis keluarga itu memang lebih menjanjikan untuk pengembangan dirinya, ya kenapa? Nah, kalau ngomong tentang pilihan, biasanya anak-anak nggak terlalu banyak pilihan kalau punya bisnis keluarga, apalagi kalau bisnis keluarganya lumayan besar. Biasanya nggak terlalu punya banyak pilihan itu, karena pilihan yang diambil akan mengakibatkan konflik di keluarga. Ya. Mana aja yang dipilih itu tetap akan bisa jadi konflik gitu. Betul. Gitu. Jadi memang kudu open communication. Open communication, terus tahu kamu sendiri itu siapa, mau apa, awareness of yourself gitu. Untuk perempuan-perempuan ya, terutama untuk perempuan Indonesia. Tahuin dirimu, kenali dirimu, kamu siapa, kamu inginnya apa, apa yang kamu ingin lakukan dalam hidupmu, misi hidupmu itu apa. Tinggal nanti setelah itu pilih. Apakah saya memang harus di bisnis keluarga karena ada kepentingan-kepentingan lain yang belum tentu bisa kita sebutkan gitu. Nah itu karena bobot tadi itu ya, bobot keluarga itu kan berat banget gitu. Sometimes kalau kita mau keluar dari bisnis keluarga pun itu emosional ininya juga banyak gitu loh. Nggak segampang itu gitu loh, Rick. Iya. Ada banyak konflik yang harus dihadapi gitu kan. Nggak segampang itu. Udah aku nggak mau di sini, aku mau keluar. Kamu tidak semudah itu. Sudah di sekolahin sama bisnis ini, kamu tahu nggak sekolahnya dari mana biayanya gitu kan. Ada hal-hal yang sometimes kita nggak bisa sebutkan, tapi memang harus dibicarakan. Tapi sebenarnya lebih tepatnya kapan sih Bu orang itu harus menyiapkan second generation untuk show up ke sejak dini. Sedini mungkin. Ya, biasa, ya secara natural ya. Kalau natural tuh gimana sih?
Kalau anak kita masih SD atau TK pulang sekolah, bawalah ke kantor, tunjukin ini kerjaannya kita begini. Terus yang kita kerjakan gini gitu. Nanti itu akan mempengaruhi pilihan untuk sekolah di mana, akan ngambil jurusan apa, terus bagaimana. Terus nanti di exercise-nya di mana, diaplikasikan sekolahnya di mana, kan gitu. Itu kan nanti bisa kayak. Dan kalau sejak dini kita juga tahu apakah anak ini cocok untuk bisnis ini apa enggak gitu. Oh iya. Kita bisa lebih baca dari awal ya, Bu. Jadi orang tua juga mesti agak legowo yang ngomong ya bahwa ya memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Anak ini memang nggak bawaannya untuk bisnis ini. Bukan ketika udah gede ujuk-ujuk. Ya itu ya. Itu yang bikin perang dunia. Perang dunia. Menarik berarti untuk perempuan-perempuan Indonesia sebenarnya kesempatan untuk menjadi leader di second generation itu masih sangat-sangat terbuka lebar. Meskipun ya ada faktor-faktor tadi itu yang saya sebutkan itu, ada waktunya, ada musimnya. Kalau perempuan kan lebih banyak musimnya daripada laki. Tapi kalau ditanya kesempatannya, besar banget kesempatannya. Bisa banget. Tinggal bagaimana kita memperlengkapi diri kita, aware of ourselves, terus kompetensi, menaikkan kompetensi. Jangan berhenti. Belajar itu kan nggak ada matinya ya, belajar sampai mati gitu kan. Ada mungkin pesan Bu Ruwani ke pesan tua-tua kepada ke anak-anak pemilik perusahaan, yang terutama mungkin yang sekarang kok dia mungkin perempuan tapi agak ragu untuk meneruskan bisnis keluarga karena stigma yang beredar mungkin percuma aku nggak mungkin bisa nih. Nah, kata-kata nggak mungkin bisa itu perlu di jebol gitu ya. Karena bisa nggak bisa itu tergantung pada macam-macam hal, banyak sekali hal. Kondisi, lingkungan, terus juga bagaimana kita menempatkan diri kita di situ, macam-macam. Jadi saya sih selalu bilang bisa. Karena tingkat kebisaan tuh dari 0 sampai 100 kan bisa di mana-mana gitu. Oh bisa 10, bisa 20, bisa 30. Tinggal kita mau naikkan nggak bisa-bisanya ini bisa sampai mana gitu. Jadi kalau ditanya pesannya adalah jangan putus asa. Hanya karena gender. Apalagi hanya karena itu gitu. Karena bagaimanapun juga nanti at the end of the day your competence atau apa yang kamu kerjakan dan karyakan itu yang akan dinilai, bukan karena kamu perempuan atau laki. Kan gitu kan? Betul. Jadi nggak perlu ragu, tidak perlu merasa aduh kayaknya nggak bisa. Bimbang. Bu Ruwani, kalau misalkan ini ada kawan merdeka yang mau berkonsultasi tentang bisnisnya, bisa kemana, Bu? Oke. Silakan WA saya, hanya WA only ya. 081 811 7589, atau Anda bisa pergi ke website www.humaninc.id. HUMANINC.id. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Ruwani untuk waktu yang sudah diluangkan. Thank you, Rick. Seru sekali siang-siang belum makan tapi Kamu lapar, Rick. Terima kasih Bu Ruwani. Thank you. Terima kasih juga untuk kawan merdeka yang sudah menyaksikan Glam Talk hari ini. Semoga kawan merdeka bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya di YouTube channel Merdeka FM. Saya Ricky Jovano, sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.